Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan yang ketiga ini, di kelas yang atau di part yang ketiga ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang masalah hamad, atau kita melanjutkan pembahasan tentang Arab. InsyaAllah saya akan sedikit mengulang tentang pembahasan Al-Hamad, karena di pertemuan sebelumnya saya merasakan kebingungan waktu itu, atau saya merasakan fokus yang kurang ketika mengkaji daripada kitab Nailur Raja tersebut yang di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang di kelas 2, di part 2. Waktu itu saya agak capek, atau orang Malaysia itu agak penat. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Tapi sebelum itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min barakatihi fid dharain. Amin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Hamad. Apa itu Al-Hamad? Al-Hamad adalah as-sana' bil lisan, pujian dengan menggunakan lisan atas sesuatu yang indah, akan tetapi sesuatu yang indah itu atas keinginan kita. Tapi itu memang pemberian dari Allah. Contoh, ketika kita melihat orang yang bersedekah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Berbeda dengan orang yang diberi kegantengan atau diberi ketampanan di wajahnya, maka orang tersebut bukan dikatakan hamad. Ketika kita memujinya, itu pujian, bukan dikatakan hamad, akan tetapi dikatakan madah, itu pujian. Kalau yang hamad tadi alal jamilil ikhtiyari, akan tetapi kalau madah alal jamilil ittirari, itu bahasa kitabnya seperti itu. Kalau secara bahasa tadi, hamad itu adalah wasna'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari, yang memang keinginan bagian kita itu dari pemberian dari Allah. Itu yang dinamakan hamad, itu secara bahasa. Akan tetapi secara uruf, itu adalah perbuatan yang menunjukkan keagungan kepada orang yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari orang yang memuji ataupun dari selainnya. Seperti ketika kita melihat orang yang bersedekah, kita tadi disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, atau kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun kenikmatan itu kepada kita. Di sini dikatakan min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Baik itu kenikmatan yang diberikan kepada kita, diberikan kepada si pemuji, ataupun diberikan kepada selain pemuji, yaitu teman kita, sahabat kita. Ketika kita melihat mereka mendapatkan nikmat daripada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini yang dinamakan dengan hamad secara uruf, atau secara secara pemahaman. Karena seperti yang saya ulang di pertemuan sebelumnya, yang dinamakan dengan pujian ini bisa kita lakukan dengan jawarih. Jawarih ini adalah anggota badan. Di sini dikatakan fi'lun. Ini selaras, maknanya selaras. Artinya adalah ketika kita ingin bersyukur kepada nikmat Allah, itu tidak dibatasi dengan lisan saja, akan tetapi bisa kita menggunakan anggota badan kita, jawarih. Ini digunakan untuk taat kepada Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didefinisikan oleh Imam Suyuti, yang di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu sekilas tentang hamad dan madah. Adapun syukur ini dikatakan di sini bahwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli, yaitu hamba itu menggunakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, semuanya untuk taat kepada Allah.
Jadi tidak ada satu pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tidak ada digunakan untuk maksiat kepada Allah, apalagi melanggar daripada perintah Allah. Ini sama tadi. Melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan sama sekali. Semuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia gunakan untuk taat, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan syukur. Ini hakikat dinamakan dengan orang-orang yang syakirin, orang-orang bersyukur. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersyukur, karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hambaku yang menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena syukur ini susah. Terkadang syukurnya kita itu juga perlu kepada syukurnya sekali lagi. Maksudnya ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus juga bersyukur atas bersyukurnya kita itu. Maka pernah dikatakan syukruna yuhtaju ila syukri. Syukurnya kita ini butuh kepada satu syukur yang lain lagi. Artinya syukur yang lain ini adalah syukurnya kita dari syukur yang pertama. Kita bersyukur. Jadi tidak ada habis-habisnya syukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur atas nikmat ini. Kemudian kita bersyukur atas syukur daripada nikmat ini. Terus tidak ada habis-habisnya. Itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, maaf bukan Allah katakan, bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali. Nah, itu yang dinamakan dengan syukur secara uruf yang di sini dijelaskan. Kemudian kita langsung lanjut, itu sekedar pengulangan saja. Juga sebelum saya melanjutkan daripada pembahasan yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang apa itu hal yang saya sudah mendapat pemahaman bahwasanya saya sedikit mengulang tentang hukum-hukum basmalah. Saya tidak jelaskan semua, saya akan membahas tentang wal karahatu inda nutqil basmalah, yaitu kemakruhan ketika mengucapkan basmalah. Yaitu apa? Yaitu ketika kita melakukan hal yang makruh. Seperti di sini dijelaskan, seperti kita melihat sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh untuk dilihat, maka ketika kita membaca bismillah tersebut, maka hukumnya makruh. Perbuatan kita makruh, bismillahnya juga makruh. Juga apa seperti contoh yang makruh ketika kita mengucapkan basmalah, yaitu ketika kita mencabut uban. Hukum mencabut uban ini makruh. Tapi ada sebagian ulama khilaf bahwasanya hukum mencabut uban ini adalah haram, karena kata Rasulullah SAW itu akan menjadi cahaya di hari kiamat, maka jangan dicabut. Maka dari itu ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mencabut uban itu adalah hukumnya haram, ada juga yang mengatakan makruh. Tapi kita ambil yang makruh. Ketika kita mencabut uban satu ini, ketika kita mencabut uban, kita mengucapkan bismillah. Maka bismillahnya kita ketika kita mencabut uban makruh, karena mencabut uban itu adalah perbuatan yang makruh. Atau yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu memakan sesuatu yang bisa membuat mulut kita menjadi bau. Kita makan itu dengan mengucapkan basmalah, maka basmalahnya kita makruh, perbuatannya juga makruh. Kenapa basmalah kita menjadi makruh? Karena sebab perbuatannya. Wallahu a'lam. Itu sekedar pengulangan, karena saya waktu itu menjelaskannya agak susah, jadi saya jelaskan lagi. Dua yang saya menjelaskan tadi itu, yaitu makruh ketika kita membaca basmalah itu apa, kemudian penjelasan tentang hamad dan madah. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, warabbu ma'nahul malik walahu ma'anin ghairu hadha. Dijelaskan di sini bahwasanya setelah kita membaca alhamdulillah, kita di sini dijelaskan Rabb, karena makna Allah itu sudah dijelaskan di sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbi. Apa ini Rabbi? Di sini dijelaskan maknahul malik, artinya pemilik.
Jadi yang dikatakan dengan Rabb ini adalah pemilik. Arti daripada Rabb ini adalah pemilik. Ketika kita ingin mengatakan menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan lafaz Rabb. Kita bertanya, ini meja. Rabbu man hadzal maktab. Ya, siapa meja ini? Atau kita bertanya kepada papan tulis. Rabbu man hadhihi sabburah. Ini siapa? Milik siapa? Papan tulis ini. Nah, itu makna daripada Rabb, artinya pemilik. Walahu ma'anin ghairu hadza. Juga Rabb ini memiliki makna-makna yang banyak selain ini, selain Malik. Juga ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya Rabb ini berasal daripada kata rabba yurabbi tarbiyatan, yang artinya mendidik. Itu asal katanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini mendidik kita, jin dan apalagi jin, manusia dan malaikat, tiga ini itu Allah mendidik untuk mencapai untuk mencapai kesempurnaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendidik tiga ini tidak berharap keuntungan dari mereka sepeser pun. Berbeda ketika ada seseorang yang mendidik murid atau mendidik apapun, yang mengajar, yang mendidik, yang melatih, sedikit banyak ia pasti akan berharap dari keuntungan tersebut, apa yang ia usahakan, apa yang ia didik dari muridnya tersebut, atau apa yang ia latih dari muridnya dalam bentuk apapun. Paling tidak ketika dia mendidik muridnya, dia berharap dia akan mendapatkan nama. Dia akan mendapatkan nama bahwasanya gurunya ini yang telah mendidiknya. Atau ia bisa mengambil keuntungan yang lain. Kalau orang itu memiliki penyakit-penyakit hati yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendidik tiga ini, al-ins wal jin wal malaika, malaikat, jin dan manusia. Allah mendidik mereka untuk mendapatkan kesempurnaan yang benar, untuk mencapai derajat yang benar, sehingga bisa mereka itu mendapatkan kehidupan yang bahagia, yaitu di surga, tanpa Allah mengambil sedikit pun keuntungan dari mereka. Ini yang dinamakan murabbi. Ini yang dinamakan murabbi yang hakikat. Hakikatnya tidak berharap apapun dari tiga ini. Maka ketika kita ingin mencari murabbi, carilah murabbi yang betul-betul tanpa mengharapkan keuntungan dari kita. Nah, ini yang dinamakan dengan murabbi. Karena Rabb itu berasal daripada kata rabba yurabbi tarbiyatan, yang artinya mendidik. Allah itu pendidik yang paling bagus. Kata Nabi SAW di dalam hadis beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Nabi, telah mendidik kepadaku Tuhanku, maka akulah yang paling baik adabnya. Karena didikan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan didikan daripada orang tua. Karena yang Rabbul Haqiqi adalah Allah. Pendidik yang hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Murabbi yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada masalah, ada muskilah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kita semua ini adalah Allah, Rabbu, yang artinya Malik, pemilik. Nah, ini Allah mendidik tiga ini tidak mengharapkan apapun. Allah malahan berharap agar mereka bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan ridhonya tenang, tanpa Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit pun keuntungan. Berbeda kalau misalnya ada seorang tentara atau seorang pelatih itu mendidik anak muridnya untuk mendapatkan kesempurnaan yang paling atas, yang paling tinggi, sehingga muridnya itu menjadi orang yang berhasil. Pasti di dalam hati pendidik ini ada ingin mendapatkan sedikit keuntungan dari didikannya, dari murid didikannya. Itu berbeda dengan Allah. Allah sedikit pun tidak mengambil keuntungan dari yang dididiknya. Berbeda dengan hal-hal yang lain, dengan makhluk yang lain. Nah, ini sekilas daripada makna al-Malik atau Ar-Rabb, lebih tepatnya Rabb.
Itu makna lain daripada Ar-Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebaik-baik pendidik. Ketika kita ada masalah, adukan kepada Allah. Dan masih banyak lagi makna-makna lain di sini dijelaskan walahum ma'anin ghairu hadza. Dan makna Rabb ini lebih banyak lagi selain ini. Itu yang dua yang Al-Faqir bisa jelaskan kepada penonton channel Ar-Rusyud lil Quran wa Da'wah semua. Kemudian wal alamun humul ins wal jin wal malaika. Yang dikatakan alam itu siapa? Yang dikatakan alam di sini dikatakan di dalam kitab Nailur Raja humul ins wal jin wal malaika. Yang dikatakan alam itu adalah jin, manusia dan malaikat. Itu dikatakan dengan alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat jin karena memang Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum semua ini adalah jin. Jadi jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan jin tersebut sebelum letakkan nama jin itu setelah nama manusia al-ins. Allah Subhanahu wa taala letakkan nama jin itu sebelum nama al-ins, yaitu nama manusia. Itu dinamakan alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya Rabbul Alamin, yaitu Allah pendidik daripada tiga orang ini. Alam itu apa? Malaikat, jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabb artinya adalah pendidik atau pemilik. Al-alamin atau al-alamun rafa'nya itu adalah al-jin wal ins wal malaika. Jin, malaikat, jin, manusia dan malaikat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala didik mereka. Tapi ada juga yang mengatakan makna alam itu adalah ma siwallahi al-alam wal alam. Selain daripada Allah itu adalah alam, apapun bentuknya. Selain daripada Allah alam. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam kitab Nailur Raja, alam ini adalah al-ins wal jin wal malaikah, manusia, jin dan malaikat. Wal ma'na ats-tsana'u bil lisan 'ala al-jam' al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil mukhtasun billahi malikil insi wal jin wal malaikah. Jadi ucapan pemujian kita dengan lisan ini atas sesuatu yang indah, yang mana sesuatu yang indah itu adalah pilihan dari kita, bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kita bisa melakukannya dengan sendiri. Itu atas dari bentuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan, yang dikhususkan pemujian tersebut kepada Allah, yang mana Allah ini adalah pemilik daripada jin, manusia dan malaikat. Itu makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Wa inna ma ikhtasartu ala tafsir alhamdi bil lughawi li'annahu huwa alladhi tulibatil bada'atu bihi lal 'urfi khilafan li ba'dihim. Dikatakan di sini beliau mengatakan mengapa saya meringkas daripada penjelasan tentang hamd secara bahasa, karena memang yang diminta secara yang diminta secara awal itu minal bada'atu, yaitu secara lugawi saja, tidak secara urfi, karena itu lebih mempermudah daripada pemahaman kita dibandingkan kita melihat daripada kitab-kitab yang lebih menjelaskan lebih besar, lebih dalam lagi tentang makna hamd atau madah atau Rabbul Alamin. Akan tetapi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bersama di antara para ulama. Ada yang menjelaskan dengan ikhtisar, ada juga dengan tafwil, wal i'ab, dengan perinci, dengan perlu kita telusuri, perlu dengan diteliti. Walil hamdi arkanun khamsah. Hamd ini, pujian ini atau as-sana ini memiliki 5 rukun.
Yang pertama hamidun, wahwa munsyiul hamdi, yaitu ada orang yang memuji. Itu yang pertama. Orang yang memuji kepada pujian. Artinya untuk mengucapkannya harus ada orang yang memuji. Yang kedua wa mahmud, wahwal mun'im, yaitu yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut. Wa mahmudun bihi, dan yang dipuji dengannya, yaitu wahwal lisan masalan, seperti lisan contohnya. Wa mahmudun alaihi wahwa ni'mah, dan yang dipuji atasnya, yaitu adalah nikmat. Wa sighatun ka qaulika alhamdulillahi wa zaidun karim, seperti syirat lafaz daripada syarat yang kelima adalah syirat, harus adanya syirat. Syirat ini adalah lafaz ketika kita memuji harus ada, yaitu seperti perkataanmu alhamdulillah, harus ada alhamdulillah. Dan juga seperti kita memuji Zaidun karim, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, seperti Zaid berbuat baik kepada kita, kemudian kita memuji, ini adalah Zaidun karim, yang dinamakan dengan hamad. Zaidun karim, Zaid adalah orang yang dermawan. Walahu aqsamun arba'ah, dan hamad ini memiliki 4 pembagian. Jadi hamad ini memiliki 4 pembagian. Yang pertama, hamdun qadimin liqadim, yaitu pujian dari zat yang qadim, dari zat yang lama, liqadimin, untuk zat yang lama. Wa huwa hamdullahi li nafsihi ka qaulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, yaitu pujian dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hamdu qadimin li hadithin, dan pujian dari zat yang qadim, yang lama, kepada zat yang baru, yaitu makhluk. Wa huwa hamdullahi li ba'dhi ibadihi ka qaulihi ta'ala ni'mal 'abd innahu awwab, yaitu pujian dari Allah kepada sebagian hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ni'mal 'abd innahu awwab, yaitu dialah sebaik-baiknya hamba, yaitu Nabi Sulaiman dikaruniakan. Jadi Nabi Daud itu dikaruniai Nabi Sulaiman, dan Allah memuji, innahu awwab, dialah adalah seorang yang, sesungguhnya dia adalah seorang yang taat, yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman. Wa hamdu haditsin qadim, dan pujian dari zat yang baru kepada zat yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla ka qaulina alhamdulillah, yaitu pujian kita kepada Allah, yaitu dengan perkataan alhamdulillah, itu dinamakan hamdu haditsin qadim. Yang keempat, wa hamdu haditsin li haditsin, pujian dari zat yang lama kepada dari zat yang baru, hadis li haditsin, untuk zat yang baru, artinya sesama makhluk, karena makhluk ini adalah zat yang baru. Wa huwa hamdu ba'dina li ba'din, yaitu pujian sebagian di antara kita kepada sebagian yang lain. Seperti perkataanmu, yaitu ni'mar rajul Zaidun, Zaid ini adalah orang yang baik. Nah, itu wallahu alam. Itu ada 4 pembagian daripada al-hamd, yaitu hamd, yaitu pujian. Ada 4. Wa bihi nasta'inu, dan kita lanjutkan lagi, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, dan kita dengan Allah. Jadi di sini dijelaskan al-ha, dhamir ha tersebut yang ada di lafaz wa bihi itu aidatun ala lafdzil jalalah, kembali kepada lafaz Allah, wa bihi. Dan dengan Allah sajalah nasta'in. Nasta'in di sini, wa ma'na nasta'in natlubul aun, wa ma'na umuri ahwal, dan makna daripada umur yaitu ahwal, keadaan-keadaan. Umur itu arti juga bisa perkara-perkara. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya wabihi ini adalah kita meminta hanya kepada Allah. Dengan Allah sajalah kita meminta pertolongan agar keadaan kita, perkara kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat di ilmu nahwu, ini kenapa diletakkan di awal sebelum kalimat fi'il. Seperti ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya adalah hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tidak ada kalimat yang mendampingi kalimat tersebut. Tidak ada musahabah. Artinya hanya kepada Allah lah. Seperti kita mengatakan arruz akaltu. Artinya itu arruz akaltu berbeda dengan arti dengan akal turuz. Kalau akal turuz itu artinya saya telah memakan nasi. Akan tetapi kalau ada seorang yang berbicara dengan arruz akaltu, itu artinya bukan nasi yang saya makan. Atau bukan artinya saya telah makan nasi. Bukan itu artinya. Akan tetapi ketika ruz ini diletakkan di awal, arruza akaltu, artinya adalah hanya nasi lah yang saya makan. Padahal ini maf'ul. Kenapa? Karena ini menunjukkan betul-betul tidak ada musahabah, tidak ada yang mendampingi daripada perkara tersebut. Seperti sama dengan di firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Bisa kalau kita katakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Tapi kepadamu di sini itu belum tentu hanya kalimat iyyaka. Mungkin ada perkara yang lain mendampingi daripada makna daripada iyyaka. Seperti kita katakan akal turuz, saya telah memakan nasi. Mungkin ketika kita berbicara atau mengucapkan akal turuz, mungkin di samping itu ada lauk pauk. Ada ikan, ada ayam, ada kuah, ada sop dan lain sebagainya dari lauk. Nah itu kalau kita mengatakan akal terus. Akan tetapi ketika kita mengatakan aruzza akal tu, maf'ulnya kita letakkan di depan. Normalnya fi'il, fa'il dan maf'ul. Akan tetapi maf'ul kita letakkan di depan. Maf'ul, fi'il dan fa'il. Ini artinya betul-betul hanya perkara tersebut. Tidak ada percampuran dengan perkara tersebut. Aruz akal tu, hanya nasi yang saya makan. Betul-betul hanya nasi yang saya makan. Tidak ada yang lain. Ini kalimat yang kita pakai, wabihi. Wabihi akan tetapi ini wabihi ini bukan maf'ul, akan tetapi dia susunan jar majrur. Akan tetapi juga maknanya juga sama. Karena Allah lah yang kita butuhkan, hanya Allah, tidak ada yang lain. Ketika ada masalah min umurid dunya, min umurid din wa min umuril akhirah, kita hanya meminta kepada Allah. Dari segala keadaan tersebut, dari segala perkara tersebut, hanya Allah lah. Dengan hanya Allah lah kita meminta pertolongan, tidak ada kepada yang lain. Maka wabihi ini didahulukan karena Allah pendahulu yang bisa menyelesaikan masalah kita sebelum yang lain. Allah yang dahulu bisa menyelesaikan masalah kita daripada perkara dunia, min umuri dunia wa min umurid din wa min umuril akhirah. Itu yang Allah bisa tolong kepada kita ketika kita berharap betul, rajaan minallah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini alha itu, saya ulang lagi, aidatun ala lafdzil jalalah, kembali kepada lafaz jalalah. Wa ma'na nasta'in, dan saya ulang tadi, natlubul aun. Karena setiap ada fi'il yang ketambahan hamzah, sin dan ta itu bermakna talab, meminta. Seperti lafaz ghafaro. Ghafaro ini artinya mengampuni. Akan tetapi ketika ditambah dengan 3 kalimat tadi atau 3 huruf tadi, hamzah, ta dan sin, itu bermakna meminta. Istaghfara jadinya kan. Artinya adalah meminta ampunan. Juga kalimat memilih. Memilih bahasa Arabnya adalah ikhtara yakhtar. Ketika kemasukan 3 huruf tadi, maka berubah menjadi istikhara, yang artinya minta pilihan. Makanya ada salat namanya salatul istikhara. Salat minta pilihan terbaik daripada Allah. Minta pilihan daripada Allah. Karena Allah yang tahu dengan keadaan kita. Maka di sini dibilang
di dalam kitab Safina dikatakan bahwasanya wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kita hanya meminta dengan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan daripada perkara dunia, dari perkara akhirat, dari perkara semua perkara, dan juga dari perkara agama. Kemudian waddin lughatan at-ta'a wal ibadah wal jaza. Agama ini secara bahasa adalah ta'at. Ta'at itu adalah tunduk. Wal ibadah, penghambaan. Wal jaza, dan balasan. Itu makna ad-din secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara syara' ma syara'ahu Allahu ala lisani nabihi minal ahkam wa yuradifuhu syar'an al-islam wa syari'atu. Akan tetapi secara syara' atau secara syariat yang dinamakan dengan ad-din itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada hukum-hukum. Jadi setiap yang hukum datang dari Nabi itu hakikatnya adalah syariat Allah. Jadi jangan kita katakan syariat ini punya Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad hanyalah hamil. Beliau adalah pembawa syariat. Beliau meneruskan daripada syariat-syariat Allah yang pernah dibawa oleh saudara-saudara beliau, yaitu para anbiya wal mursalin yang ada hidup di sebelum beliau. Jadi syariat Allah ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sudah ada. Itu syariat Allah, cuman berbeda-beda. Berbeda-beda. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Ibrahim, dan di setiap zaman itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang berbeda-beda. Sampailah kepada Nabi Muhammad sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya sehingga tidak ada lagi dirubah sampai yaumul qiyamah, sampai di hari kiamat nanti. Dan yang menyamai daripada makna ad-din di sini adalah al-Islamu syariah. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya ad-din itu secara syara', secara syariat itu maknanya adalah al-Islam, wasyariah, dan syariat. Itu makna daripada ad-din, selain daripada makna ta'at wal ibadah wal jaza. Ada juga ulama yang mengatakan makna ad-din ini adalah wad'un ilahiyun, yaitu ketetapan Allah yang memang datang daripada Allah. Sa'iqun, yang memandu. Artinya yang memandu, yang menyetir, yang menyopir kepada hamba-hambanya. Wad'un ilahiyun sa'iqun, yang memandu hamba-hambanya min ibadihi salih. Jadi makna daripada ad-din ini luas. Tadi ada yang mengatakan itu adalah secara bahasa itu adalah taat, ibadah, dan al-jaza, pembalasan. Juga ada yang mengatakan itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan ad-din itu adalah Islamu syariat. Juga ada yang mengatakan ad-din itu adalah wad'un ilahiyun sa'iqun, yaitu ketetapan Allah, pemberian Allah yang memandu kepada hamba-hambanya. Itu ad-din. Wal ma'na natlubu minallahi al-'auna 'ala ahwali dunya wad-din la min ghairihi. Di sini jelaskan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara atau dari keadaan-keadaan dunia, agama, dan akhirat. Itu hanya kita minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu maknanya. Sedikit tambahan, dunia ini berasal daripada kata dana'atun. Dana'atun ini artinya kehinaan. Juga dunia ini berasal daripada kata dunuun, yang artinya adalah qarib, dekat. Jadi ketika seorang tinggal di dunia ini, ia tinggal di tempat yang sangat hina. Dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan man arada dunya ad-dunya jifah. Beliau mengatakan dunia ini seperti bangkai. Faman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab. Di bahasa beliau agak kasar.
Tapi memang itu hakikatnya dunia. Kata beliau, dunia ini adalah bangkai. Siapa yang menginginkannya, yakni menginginkan bangkai tersebut, maka bersabarlah atas perebutan para anjing-anjing. Jadi dalam artian beliau ini mengatakan orang yang berebut tentang dunia ini adalah sama dengan orang-orang yang merebutkan bangkai yang dikerumuni oleh anjing-anjing. Tidak ada harganya dunia ini, bangkai. Apa yang mau kita sombongkan? Nah, itu pengertian dari dunia. Ada juga mengatakan bahwasanya dunia itu adalah qablal maut, sebelum mati. Intinya sebelum kita mati, itu yang dinamakan dengan ad-dunya. Karena kita ini hanyalah musafir yang berteduh sebentar, beristirahat sebentar. Tempat peristirahatan kita yang sebentar itulah yang dinamakan dengan dunia. Kita tidak istirahat dengan lama. Kita musafir. Kita pergi, kemudian kita istirahat, dan kemudian kita melanjutkan perjalanan kita kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau sudah masuk di umur 40 tahun, beliau memegang tongkat. Beliau mulai memakai tongkat. Ketika para sahabat beliau bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau memakai tongkat? Karena kata beliau, ketika saya memegang tongkat, saya ini teringat kepada kematian. Karena orang yang memegang tongkat ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang musafir. Karena orang zaman dulu ketika ia musafir tidak lepas dengan tongkat yang selalu membantu di dalam perjalanannya. Maka Imam Syafi'i memakai tongkat tersebut. Ketika beliau memakai tongkat, beliau ingat bahwasanya beliau ini adalah musafir. Musafir tidak ada lama, sebentar saja. Juga Sayyidina banyak para sahabat itu yang mengingat mati dengan cara beliau. Di cincin Sayyidina Umar itu tertulis kafa bil mauti wa'idh. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat terbaik. Jadi penasihat terbaik itu adalah kematian. Penasihat yang tanpa berbicara itu adalah kematian. Penasihat yang tanpa teriak-teriak itu adalah kematian. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Tapi jangan kita takut kepada kematian. Kalau kita takut kepada kematian, maka Nabi SAW dulu beliau pernah bersabda, nanti umatku di akhir zaman akan terkena penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa maqila ya Rasulullah, wa maqila, wa ma wahan ya Rasulullah. Qila wa ma wahan ya Rasulullah. Dikatakan bahwasanya sahabat mengatakan, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang takut kepada kematian. Kita tidak takut kepada kematian dan juga kita tidak berani kematian. Dalam artian, kita takut kepada kematian, kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, kita meminta kepada Allah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka sering baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ketika ada seorang dikatakan bahwasanya ketika ada seorang yang mengatakan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, syaitan itu mengatakan dia yang membaca doa ini telah mematahkan tulang punggungku, kata syaitan. Aku telah capek-capek seharian menggoda dia agar dia melanggar perintah Allah, akan tetapi ia minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, maka dia telah mematahkan punggungku, kata syaitan. Itu manfaat daripada pembacaan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ini yang dinamakan dengan dunia. Dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari dunia maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalaupun ia mendapatkan, berarti itu istidraj daripada Allah. Allah ingin mengulurnya, istadraja yastadriju. Allah ingin mengulurnya sampai ia banyak maksiatnya. Nanti di akhirat ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkhidmat kepada dunia ia tidak akan mendapatkan akhirat.
Kata Nabi di dalam hadis qudsi, beliau mengatakan, ya dunya, kata Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya dunya ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku, kata Allah. Wastakhdimi man khadamak. Wastakhdimi man khadamaki. Dan hinakanlah orang yang melayanimu. Menjadi tukang khadimmu, menjadi orang pelayanmu. Hinakan dia. Itu kata Allah. Maka siapa orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalaupun ia dapat, dia tidak akan puas. Sedikit. Ataupun kalau ia dapat dunia ini, itu hanyalah istidrat daripada Allah. Jadi hati-hati, kita harus sadar. Dan bersyukur keadaan kita seperti ini. Dan artinya natlubu minallahi al-auna ala ahwali dunya wad din la min ghairi. Jadi kita meminta pertolongan ini daripada umur dunia wa umur akhirah wa umur din hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. Sallah itu asal katanya adalah salatu, as-salatu. As-salatu bima'na hiya al-'athfu. Al-'athf ini adalah lembut. Sayang, kasih sayang, rifiq. Lembut dia. Thumma in kanat minallahi farahmah, aw minal malaika fastighfarun, aw minal adamiyyin fatadarru'un wa du'a. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya salawat yang datang daripada Allah, karena Allah pernah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Adapun salawat yang datang daripada Allah itu bukan seperti salawat kita, Allahumma shalli 'alaihi wasallam. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat daripada malaikat itu adalah istighfarnya malaikat untuk Nabi Muhammad. Dan istighfarnya kaum Adam atau anak cucu Adam itu adalah tadarru', harapan, merendahkan diri, wa du'a, dan meminta. Nah, itu yang dinamakan dengan salawat. Assalamu, salam itu artinya at-tahiyyat. At-tahiyyat itu salam penghormatan. Jadi kita memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasayyid. Di sini dikatakan wasayyid. Sayyid ini ada sebagian ulama yang membolehkan, termasuklah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita harus menggunakan sayyid, Sayyidina Muhammad. Juga ada orang yang mengatakan memakai Sayyidina ini adalah bid'ah. Itu orang-orang kaum Wahabi. Mereka mengatakan tidak usah. Nabi tidak pernah mengajarkan bersalawat kepada beliau untuk memakai Sayyidina. Kalau kita lihat Sayyid ini apa maknanya? Kita lihat di sini. Man sada fi qaumihi, yaitu orang yang memimpin di satu kaum, di kaumnya. Atau makna Sayyid ini adalah man kathura sawaduhu, orang yang banyak tentaranya. Oh, jelas. Nabi Muhammad pertama tadi sada fi qaumi, beliau memimpin di kaumnya. Beliau memimpin. Para sahabat itu di bawah pimpinan beliau semua. Wa man kathura sawaduhu, atau orang yang banyak tentaranya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perang, banyak tentara beliau, di mana-mana ada tentara beliau. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang dikatakan sayyid itu apa? Au man taf'azu au man tafza'u ilaihi an-nasu 'inda syada'id, yaitu orang yang berlindung. Muhammad ini kenapa dikatakan sayyid? Karena beliau ini adalah tempat berlindungnya orang-orang ketika keadaan genting. Jadi jelas Nabi Muhammad itu ketika keadaan-keadaan genting, orang-orang para sahabat mengalami keadaan genting, tempat berlindung beliau adalah Nabi Muhammad.
ataupun ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka para sahabat itu yang menganggap keadaan itu atau masalah itu adalah masalah yang penting atau perkara yang sangat penting atau masalah yang genting, keadaan yang genting, beliau datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bisa menyelesaikan keadaan tersebut. Nah, itu yang dinamakan sayyid. Selain beliau itu bermakna memimpin kaumnya atau yang banyak jaishnya, yang banyak tentaranya, beliau juga menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang merasakan keadaan atau mengalami keadaan yang sangat susah atau keadaan yang genting. Setelah dia datang kepada Nabi Muhammad, barulah ia merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Atau makna sayyid itu adalah al-halim alladhi la yastafizzuhu ghadab. Yang apa? Yaitu orang yang sabar ketika dipancing atau yang membangkitkan daripada marah, tidak marah. Halim. Alladzi la apa di sini? La yastafizzuhu ghadab. Yang ketika dipancing kemarahannya, dia tidak marah. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya sangat sabar. Diri beliau dihina, diolok, beliau tidak marah. Apapun bentuknya, beliau sangat sabar. Beliau tidak pernah membalas. Beliau tidak pernah mengacau. Walaupun beliau dikacau, beliau tidak pernah marah ketika beliau dipancing untuk marah. Kita jelas banyak musuh-musuh Nabi Muhammad yang selalu mengganggu Nabi Muhammad. Tapi pernah Nabi Muhammad membalas? Tidak pernah. Ini dinamakan dengan sayyid. Al-halim alladzi la yastafizzuhu ghadab. Yang ketika dipancing, dibangkitkan amarahnya, dia tidak marah. Ini Nabi Muhammad. Ini 4 makna daripada as-sayyid. Wa qad ijtama'at hadhihi sifat fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat yang tadi yang kita baca ini semuanya terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang menghalangi kita ini untuk menyebut daripada sayyid? Sayyidina Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyidana Muhammad. Apa yang menghalangi kita? Juga kalau kita lihat makna sayyid itu adalah pemimpin atau tuan. Kan? Sada, memimpin. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak memiliki akhlak kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita cara bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi, tatkala ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini nabiyukum a'zam. Ini Nabi Muhammad, Nabi kalian yang paling mulia. Kita tidak usah bandingkan dari Nabi Muhammad. Coba kita membandingkan dengan orang tua kita. Ketika kita memanggil nama orang tua kita, apakah kita berani memanggilnya dengan nama langsung? Ketika ada orang nama abahnya nama abah saya Abdul Muttalib. Apakah saya ini berani memanggil nama abah saya dengan wahai Abdul Muttalib? Ya Abdul Muttalib. Apakah itu dinamakan orang yang beradab? Yang ada saya nanti ditampar. Atau saya dimarahkan. Pasti kita dengan embel-embel atau panggilan kehormatan sebelum kita menyebut nama ayah kita. Dengan panggilan abah, abi, bapak, ayah, dan sebagainya. Dengan panggilan atau sebutan nama daerah masing-masing. Kita saja dengan orang tua hormat. Memanggil nama orang tua kita tidak dengan nama langsung, akan tetapi dengan ada embel-embel sebelum nama ayah kita. Tujuannya agar kita hormat. Itu dengan ayah, dengan orang tua, atau dengan ibu. Kenapa kita dengan Nabi Muhammad ini tidak mau menggunakan Sayyidina? Padahal Sayyidina ini adalah Tuhan kami, panutan kami, pemimpin kami, ataupun ini yang tadi yang kita baca ini, yang 4 sifat ini. Itu yang dinamakan dengan Sayyid. Saya bingung juga kenapa orang-orang
banyak memperdebatkan masalah saya. Tapi itu memang pilihan. Tidak usah kita perdebatkan. Punya pendapat atau ra'yun atau pandangan kita masing-masing tentang masalah sayyid ini. Tergantung kita. Juga saya tadi ada kelewatan sedikit tentang masalah salawat as-salatu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat berupa rahmat? Kita tidak usah bertanya seperti itu. Karena pernah dikatakan oleh ulama sunni, orang-orang yang mutakallimun, orang-orang yang ahli tauhid itu mengatakan ma bidzatihi wala bidzatihi apa? Ma bidzatihi wa ma lidzatihi la yus'al. Sesuatu yang memang karena zatnya Allah Subhanahu wa taala itu, atau memang ketentuan dari Allah, itu tidak usah ditanya lagi. Nah, itu sekedar tambahan tadi. Saya lupa tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin kenapa salawat Allah Subhanahu wa taala itu rahmat? Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Oh, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin? Kita tidak usah bertanya seperti itu. Karena ma bidzatihi wa ma lidzatihi la yus'al. Sesuatu yang memang karena zatnya Allah, sesuatu yang karena zatnya apa, sesuatu atau karena zatnya Allah itu la yus'al. Kita tidak boleh bertanya. Itu sekedar tambahan. Saya tadi terlewat sedikit ada masalah shalla, yaitu salatu. Shalla kan berasal daripada kata salatu yang artinya al-afu. Kemudian kita lanjutkan lagi, wa Muhammadun yuqalu fil asli liman kathura hamdun nasi lahu likathrati khisalihil hamidah wa huwa huna alamun ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad itu diambil asalnya karena orang yang banyak pujiannya. Jadi berasal daripada kata hamidah, Muhammad yang dipuji. Muhammad itu artinya dipuji. Karena kenapa beliau banyak dipuji? Likathrati khisalihil hamidah. Karena banyak perkara atau perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan-perbuatan baik tersebut bisa dipuji oleh orang. Bukan beliau yang memuji diri beliau, akan tetapi orang yang memuji beliau. Karena beliau memiliki perkara atau perbuatan atau watak yang bagus, sehingga orang-orang itu memuji beliau. Dan ini adalah tanda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memiliki sifat-sifat yang budi pekerti yang baik, yang sehingga ketika beliau memiliki budi pekerti yang baik, beliau dipuji oleh orang. Wal khatim bi sighati ismil fa'il al mutammimu, fa ma'nahu huna mutammimu jami'il anbiya fala tabtadi'u nubuwatu nabiyyin ba'dahu wa yajuzu an yakuna bi fathi ta'i kama quri'a bihi ay ka'alatil khatmi. Di sini dijelaskan tentang makna atau tentang kata khatim dengan menggunakan syigat isim fa'il, fa'ilun khatimun, yang artinya adalah penyempurna. Dan makna di sini penyempurna adalah bahwasanya Nabi Muhammad ini penyempurna dari seluruh anbiya wa rasul. Artinya beliau terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Maka dikatakan di sini tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Cukup Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad ini selain beliau mutammim, juga beliau adalah penutup. Jadi tidak ada nabi la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan boleh bacaan khatim itu taknya boleh dibaca dengan fathah, khatam, yang artinya adalah sebagaimana yang tadi dibaca, yang tadi ini dibaca dengan kasroh. Maksud saya yang sebelumnya, atau di matan safinah, di matan safinahnya yang asli itu dibaca dengan fathah taknya, khatam. Itu artinya adalah apa? Stempel, alat untuk stempel. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menstempel setiap nabi-nabi dan rasul
itu ketika ingin menjadi diangkat oleh Allah, baik itu diangkat jadi nabi atau diangkat jadi rasul, mereka itu distempel oleh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Ini sah menjadi nabi, ini sah jadi nabi, ini sah jadi nabi. Itu dikatakan dengan khatam. Atau juga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah stempel dari seluruh nabi. Dari seluruh nabi-nabi semua dan rasul, yang menstempelnya semua mereka nabi dan rasul itu adalah Nabi Muhammad. Artinya dicap ini nabi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wan nabiyyun jam'u nabiyyin. Sedangkan lafaz nabi itu berasal lafaz nabiyyun itu adalah jamak daripada lafaz nabiyyun. Wahwa, siapa itu nabi? Wahwa insanun. Nabiun ini berasal daripada kata naba, yaitu khabar. Khabar itu apa? Berita. Artinya nabi ini orang yang membawa berita, berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahwa insanun hurrun dzakarun salimun an munaffirin tab'an. Jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia yang merdeka, laki-laki, dan yang sehat atau selamat daripada penyakit yang membuat orang itu lari, seperti penyakit juzam yang tadi kita bahas. Itu Nabi tidak mungkin, seluruh Nabi dan Rasul itu tidak mungkin terkena penyakit yang membuat orang itu lari. Tidak mungkin. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin membahas yang zakarun. Nabi itu laki-laki. Kalau pendapat Maturidiyah ini mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah zakar. Akan tetapi kalau Asy'ariyah itu mengatakan bahwasannya bukan nabinya yang zakarun, akan tetapi nubuah, kenabiannya. Itu sekadar penjelasan. Kalau Maturidiyah itu yang mengatakan zakarun itu nabinya langsung, yang nabinya sendiri. Seorang nabinya dia harus zakar, perempuan. Laki-laki. Akan tetapi kalau Asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya bukan nabinya yang laki-laki, akan tetapi nubuahnya, kenabiannya. Wa'an dana'ati abin. Dan Nabi ini selamat daripada hinanya seorang ayah. Wa khana ummin, dan khianatnya seorang ibu. Jadi ayah beliau itu bukan orang yang hina, dan ibu beliau itu bukan orang yang khianat. Nanti dijelaskan di bawah ini. Uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul. Kemudian seorang nabi ini adalah seorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat dan tidak disampaikan untuk umat. Artinya untuk beliau. Fa in umira bihi, akan tetapi kalau syariat itu diperintahkan untuk disampaikan, maka ini bukan nabi, tapi nabi dan rasul. Fa nabiyyun wa rasul. Mungkin sebagian di antara antum sekalian sudah tahu makna daripada nabi ataupun rasul, atau nabi dan rasul. Wal munafiru tab'an, yang dijelaskan di sini apa itu yang dinamakan penyakit yang membuat orang lari? Di sini dijelaskan kal juzam. Wal baras, belang. Bi khilafil humma wa nahwiha, akan tetapi berbeda dengan humma, demam. Jadi seorang nabi itu bisa demam, bukan penyakit yang membuat orang lari. Demam itu bukan penyakit yang membuat orang lari, membuat orang takut. Akan tetapi yang membuat orang lari ini seperti juzam, seperti baros yang bisa menular. Nah, seorang nabi tidak mungkin terkena penyakit seperti itu, karena nabi ini adalah seorang yang mulia. Wadana'atul abi khissatuhu. Nah, ini dinamakan dengan dana'a, yaitu khissatuhu, kehinaannya. Jadi ayah seorang nabi ini tidak mungkin hina seperti kakaunihi hujjaman, seperti tukang bekam, tidak mungkin. Ayah Nabi tidak mungkin seorang tukang bekam, atau zabbalan, atau tukang sampah. Jadi ayah seorang Nabi ini bukan seorang tukang sampah. Wahanal dan khianatnya seorang ibu, yaitu fuhsyuha. Di sini dijelaskan fuhsyuha wa zinaha, yaitu jeleknya seorang ibu atau ibunya pernah berzina. Tidak. Nabi itu dijelaskan di dalam kitab Syumtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan wal arhami syarifatit tahirah. Beliau itu keluar daripada rahim yang mulia dan yang suci. Jadi bukan sembarangan rahim. Rahim yang tidak pernah dikenai oleh zina. Itu seorang nabi dan juga seorang rasul. Wal makna daripada wa sallallahu ala
Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Itu maknanya apa? Rahimallahu sayyidana Muhammadan khataman nabiyyin rahmatan makrunatan bitta'zimi wa hayya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai setempel daripada seluruh nabi, yang mana rahmat tersebut berbarengan dengan dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan daripada hati para menghidupkan hati dari para nabi, bil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membahagiakan mereka. Wa qala al-Imam Rafi'i innal ma'na 'azzama Allah Muhammadan fid dunya bi'ila' dzikrih wa idamati syar'ih wa fil akhirah bitashfi'ihi fi ummatihi wa ijzali mathubatihi wa ibda'i fadlihi lil awwalina wal akhirina bil maqamil mahmud wa taqdimihi ala kafatil mu'minin. Jadi di sini dijelaskan oleh seorang Imam Ar-Rafi'i, beliau mengatakan makna daripada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, itu beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad di dunia dengan meninggikan nama Nabi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu adalah nama yang paling tinggi, yang paling mulia. Dan jadi wa idamati syariat Nabi Muhammad ini syariat yang tidak pernah tercampur dan syariat yang tidak akan diganti. Itu daripada pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad akan terus berjalan terus sampai hari kiamat. Dan kalau di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan beliau bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya, dan bisa melimpahkan daripada pahala-pahala umatnya. Dan juga memulai keutamaan daripada beliau bisa memberikan keutamaan kepada orang-orang yang awal, yaitu sejak zaman Nabi Adam, dan orang-orang yang akhir, yaitu kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman. Beliau bisa memberikan keutamaan dengan makam yang tinggi, makam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bil maqamil mahmud. Jadi beliau bisa menolong itu semua, bisa memberikan keutamaan kepada mereka semua, lil awwalin wal akhirin. Bagi orang-orang yang awal dari zaman Nabi Adam sampai kita ini nanti di akhir zaman, bisa diberikan keutamaan oleh Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, Imam Rafi'i, wa taqdimihi ala kafatil muslimin mu'minin. Dan juga beliau bisa mendahulukan, jadi Nabi Muhammad ini mendahulukan nanti di akhiratnya, beliau bisa mendahulukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau. Didahulukan, entah itu dari segi pahala atau dari segi orang-orang tersebut bisa masuk surga terlebih dahulu, atau bisa mendapatkan keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Wa qala wa hadhihi umurun an'ama Allahu biha alaihi walakin laha darajat wa qad yaziduha Allah ta'ala bi du'ail musallin. Intaha. Jadi juga ada yang mengatakan ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada perkara tersebut atas Nabi Muhammad, akan tetapi dengan beberapa derajat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu beliau kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menambah dengan doa-doa orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian sekedar tambahan, tadi saya lupa, wadanatul ab, yaitu hinanya seorang ayah ini, tidak mungkin ayah seorang nabi ini hina, tidak mungkin. Terus mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim? Kan ayah Nabi Ibrahim itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya dia ini adalah penyembah berhala. Kalau kita lihat, itu sebenarnya bukan ayah Nabi Ibrahim, akan tetapi itu adalah paman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu yang menyembah berhala
itu bukan ayahnya. Jadi kesimpulannya ayah beliau tidak menyembah berhala. Akan tetapi itu adalah paman beliau. Toh kenapa nama yang ada di Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran itu kenapa menggunakan lafaz ab, ayah? Memang kebiasaan orang Arab itu mereka memanggil paman mereka biasa dengan ab, abah, ayah. Karena dikatakan al-am sinnul ab. Ayah itu, paman itu hampir sama kedudukannya seperti seorang ayah. Maka dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak memiliki ayah yang hina. Jadi yang menyembah berhala yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu bukan ayah beliau, kan tapi paman beliau. Karena paman itu sama hampir kedudukan dengan seorang ayah. Jadi di sini tidak ada yang namanya tanakut, tidak ada kontradiksi. Asal kita mau baca dan belajar saja tentang tafsir daripada Al-Quran. Naam. Kemudian wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan bahwasanya aluhu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah humul mu'minuna min Bani Hashimin wal Muttalib. Qalahu al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwasanya keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang beriman dari para Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib itu dikatakan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ada ulama yang mengatakan keluarga Nabi ini ada 3. Ada yang maqamuz zakat. Maqamuz zakat ini yaitu yang memang tidak berhak menerima zakat. Jadi mereka itu dikatakan dengan alun Nabi, keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga maqamul madah. Jadi siapa yang dikatakan dengan keluarga Nabi, yaitu orang-orang yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad daripada hamba-hamba yang saleh yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini keluarga Nabi. Dan yang ketiga, magamud doa. Dikatakan bahwa keluarga Nabi adalah orang yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersolawat kepada beliau. Karena salawat itu adalah doa yang tadi kita bahas. Tadarru' wa doa. Jadi orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabi dan berdoa dengan salawat, maka dia disebut dengan alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ada juga yang mengatakan alihi, keluarga Nabi itu lebih khusus dengan ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Yaitu ahlul kisah. Ahlul kisah ini ada 5 orang. Yang pertama Fatimah, yang kedua Hasan, yang ketiga Husain, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri. Ahlul kisah itu artinya adalah ahlul bait. Kisah ini artinya adalah seperti tirai, seperti kain, karena 5 orang ini pernah masuk di dalam kain dan didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan doa yang khusus. Ini yang dinamakan dengan alun Nabi. Banyak pendapat-pendapat daripada ulama yang dinamakan ali Nabi. Juga wasahbihi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabun ini berasal daripada kata sahib, teman yang selalu mendampingi. Jamaknya adalah sahabun, juga bisa jamaknya adalah ashab. Siapa ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ard fi hayatihi ba'da an-nubuwah. Yaitu orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau di bumi. Karena ada beberapa nabi yang beriman kepada Nabi Muhammad tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak berkumpul dengan Nabi di bumi, akan tetapi bertemu di langit. Yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketemu dengan Nabi Muhammad ketika beliau Isra wal Mi'raj.
Akan tetapi sebagian ulama juga ada yang bilang bahwasanya Nabi Isa ini termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi ba'dan nubuwah, yaitu di masa hidupnya Nabi. Jadi ketika ia bertemu dengan Nabi itu di masa hidupnya. Lebih spesifiknya lagi, syarat sahabat ini ada 5. Yang pertama, ia harus ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi, bukan di langit. Itu syarat sahabat itu ada 5. Jadi syarat sahabat itu ada 5. Yang pertama adalah bertemunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi itu fil ardi, di bumi. Kemudian seperti yang saya sampaikan, karena ada orang yang pernah bertemu dengan Nabi di langit, fi sama, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka beliau bukan dikatakan sahabat, tapi juga ada para ulama juga berpendapat Nabi Isa ini adalah fan nabiyyun sahabah, seorang nabi juga seorang sahabat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga bisa dikatakan seperti itu, nabiyyun wa sahabah. Kemudian syarat yang kedua daripada syarat menjadi sahabat adalah ketemunya itu harus di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ketemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, yaqadhah wala manaman. Karena ada orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam keadaan mimpi, bukan di dalam keadaan terjaga. Bahkan juga ada orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah, tapi ini dibantah dengan syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Ketemunya harus ketika orang ini bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, kemudian dilanjutkan dengan syarat yang keempat. Apa yang syarat keempat ini? Yaitu bertemunya dalam keadaan terjaga, sekalian yang keempat ini syaratnya adalah bertemunya itu di masa hidupnya Nabi, bukan di masa meninggalnya beliau. Jadi di masa saat hidup menjadi Nabi itu harus ketemu dengan Nabi Muhammad, karena ada beberapa sahabat yang mana beliau itu hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu di zaman Nabi, seperti sahabat Uwais al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau bukan dikatakan sahabat, akan tetapi dikatakan tabi'in. Tapi perlu diketahui Uwais al-Qarni ini adalah afdalut tabi'in min jami'it tabi'ina kullih. Beliau adalah seorang tabi'in yang paling afdal. Jadi afdalut tabi'in, yang paling afdalnya tabi'in itu adalah sahabat Uwais al-Qarni. Yang kelima, syarat menjadi sahabat, dikatakan sahabat itu harus mati beriman dengan memegang agama Islam dan beriman yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini dikatakan seorang sahabat. Kalau sahabat tersebut murtad, ini banyak khilaf di antara para ulama. Itu lebih dalam lagi. Wa'lam anna sahaba fil asli ismu jam'in li sahibin wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalatun. Sahabat itu seperti yang saya sampaikan itu adalah jamak daripada lafaz sahib, yang artinya adalah orang yang ada di antaramu dan di antara dia, antara kamu dengan sahabatnya adalah ada urusan yang selalu yang membuat kamu ini selalu dekat kepadanya. Mudakhalatun artinya orang yang sering masuk keluar dengan kamu, sering bertemu dengan sering berkunjung ke rumahnya, itu dinamakan dengan sahabat. Mudakhalatun artinya orang yang sering ikut campur dalam urusan perkaramu, itu dinamakan dengan sahabat. Secara istilah itu adalah at-tabi' li ghairi, orang yang mengikuti kepada selainnya. Atau al-akhir bi madhhabi, orang yang mengambil dengan madhabnya, seperti Imam Syafi'i. Karena ada ke ashabi Syafi'i, seperti ashabus Syafi'i, itu dinamakan dengan ashab atau sahib atau sahbun, dinamakan dengan sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi ashabus Syafi'i ini juga dikatakan
sahabat-sahabat Syafi'i, orang-orang yang mengikut kepada Imam Syafi'i. Wal muradu huna, akan tetapi yang dimaksudkan dengan sahabat yang ada di dalam kitab Nailur Raja ini, as-sahabiyyu kama alimta, yaitu sahabat yang sebagaimana engkau ketahui. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatih, dan jumlah daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari wafatnya beliau itu dikatakan bahwasanya mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Qalahu Abu Zur'ah, ini dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah. Wastashkalahu Zainul Iraqi, akan tetapi pendapat ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah ini dipermasalahkan oleh seorang imam, yaitu bernama Az-Zainul Iraq. Beliau mempermasalahkan bukan segitu jumlah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Ar-Rafi'i wa isnaduhu jayyid, dan berkata Imam Rafi'i bahwasanya jumlah sahabat Nabi dan sanadnya ini adalah bagus, benar. Jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu beliau mengatakan wasittuna alfan, 60.000. Akan tetapi di sini ada ta'liq, ada catatan kaki, ai ba'dal mi'ati alfin, ai ba'dal mi'ati alfin, yaitu setelah 100. Artinya sahabat Nabi, jumlah sahabat Nabi setelah beliau meninggal menurut pendapat Al-Imam Rafi'i itu berjumlah 160.000 sahabat. Wallahu a'lam. Wa akhiru sahabati mautan Abu Tufail Amir bin Wathila Al-Laythi, fa innahu mata sanata 100 minal hijrah. Sahabat yang paling akhir meninggal yaitu bernama Abu Tufail Amir bin Wathila Al-Laythi. Beliau itu meninggal di tahun 100 hijrah, 100 hijriah. Wa kulluhum udul, dan para sahabat ini semuanya adalah orang yang adil, artinya orang yang bagus, akhlak beliau adil. Beliau ini dalam keadaan apapun beliau selalu baik. Orang-orang yang dapat dipercaya, adil. Wa afdaluhum, dan paling mulianya sahabat itu di antara sahabat-sahabat yang lain yaitu adalah al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, yaitu 10 orang yang dikabarkan Nabi Muhammad untuk masuk surga. Siapa mereka? Wahum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa Abdurrahman bin Auf. Itu 10 orang yang dijanjikan Nabi SAW masuk surga. Maka 10 orang ini adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Wa afdalul asyara, dan di antara 10 mereka yang paling afdal itu siapa yang paling mulia? Dikatakan di sini bahwasanya humul khulafa'ur rasyidun, yaitu mereka khulafa'ur rasyidun, yaitu orang-orang yang menggantikan kepemimpinan atau orang-orang yang meneruskan perjuangan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu wafat. Wa humul arba'a al-awwalun, yaitu 4 yang pertama tadi yang tadi kita baca, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wa tarbiyatuhum fil afdaliyah ka tarbiyatihim fil khilafah. Jadi didikan mereka itu adalah didikan yang paling afdal seperti didikan mereka di dalam memegang kekhilafahan. Fa awwalu man tawalla al-khilafata ba'da ma qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang pertama yang diberi orang yang memegang daripada khilafah setelah dicabutnya Nabi, diambil nyawa Nabi, di bahasa di sini ba'da ma qubida an-nabiy, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali memegang daripada kekhilafahan? Yaitu Abu Bakr radhiyallahu anhu bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar wa labitha fiha sanataini wa thalathata ashhurin wa 10 layal. Jadi beliau ini dipilih oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin untuk menjadi khilafah, untuk menjadi khalifah pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menetap di Madinah kurang lebih, atau beliau menetap menjadi khalifah itu selama 2 tahun 3 bulan dan 10 malam. Itu lama beliau memegang khalifah, 2 tahun 3 bulan 10 malam. Dan beliau meninggal di umur 63. Umur beliau meninggal sama dengan umur Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau dikatakan khalifatul Rasulillah, orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatawallaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi'ahdin min Abi Bakr wa labitha fiha 10 sinina wa nisfan wa 8 ayyam
wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sanatan. Jadi setelah Sayyiduna Abu Bakar memimpin atau memegang masa kekhilafahan, setelah itu yang memegang atau yang diberi kekhilafahan setelah Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau menekuni atau menetapi daripada masa kekhilafahan tersebut selama 10 tahun setengah 8 hari. Jadi beliau menetap di kekhilafahan tersebut 10 tahun setengah dan 8 hari. Dan beliau meninggal wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sanatan. Dan beliau meninggal di umur 63 tahun. Jadi umur beliau, umur Sayyidina Abu Bakar dan umur Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu beliau umurnya sama. Umurnya sama 63 tahun. Nah, Sayyidina Umar ini dipanggil khalifati Rasulullah. Jadi ketika Sayyidina Umar dipanggil, ini para sahabat ini susah. Dulu Sayyidina Abu Bakar itu dipanggil khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah, pengganti Nabi Muhammad. Akan tetapi Sayyidina Umar juga dipanggil oleh para sahabat karena memang beliau yang meminta khalifati Rasulullah, pengganti ya Rasulullah. Jadi ini kepanjangan. Maka orang-orang yang di sekitar beliau atau para sahabat beliau, sahabat Sayyidina Umar ini kepanjangan memanggil Sayyidina Umar ini dengan panggilan khalifati Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Akhirnya para sahabat ini berinisiatif untuk memanggil Sayyidina Umar ini dengan Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang beriman. Jadi semua sahabat itu semua khalifah itu al-khulafa ar-rasyidin, mereka dipanggil dengan Amirul Mukminin. Karena terlalu panjang, nanti Sayyidina Utsman juga, misalnya Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman juga dipanggil khalifati Rasulullah. Ini kan kepanjangan. Jadi para sahabat langsung memanggil mereka dengan Amirul Mukminin. Dan Sayyidina Umar ini adalah orang yang paling lama menetap menjadi khalifah dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lain. Nanti kita baca berapa umur Sayyidina Utsman ketika memegang daripada itu masa kekhalifahan. Fatawallaha Utsman bin Affan radhiyallahu an bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladhina ayyanahum Umar wa labitha fiha qariban min ithnatay asyrata sanatan wa qutila syahidan wa huwa ibnu 82 sanatan. Sini dijelaskan setelah Sayyidina Umar yang memegang daripada khalifah yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini dijadikan dijadikan khalifah itu karena mayoritas orang-orang yang ahli pendapat orang-orang yang ahli syura. Orang ahli syura ini adalah orang-orang yang dipilih Sayyidina Umar untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah agama yang baru terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal. Ini yang dinamakan dengan ahli syura. Atau yang biasa kita kenal sekarang ijma'. Kesepakatan para ulama. Di zaman dulu juga ada namanya ahli syura. Jadi beliau ini dipilih atau diangkat atau kalau bahasa politiknya itu. Pokok beliau ini dipilih dengan mayoritas orang-orang ahli syura. Pendapat-pendapat ahli syura dipakai untuk memilih daripada Sayyidina Utsman. Dan beliau menetap di dalam kekhalifahan tersebut. Sebelum tadi saya sampaikan bahwasanya Sayyidina Umar itu paling lama. Akan tetapi yang paling lama di sini adalah Sayyidina Utsman. Beliau menetap di kekhalifahan selama 12 tahun. 12 tahun beliau menetap, perkiraan 12 tahun, dan beliau meninggal dalam keadaan syahid dibunuh. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid, sedangkan umur beliau itu 82 tahun. Fatawallaha Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu
bimubaya'ati aktsari as-sahaba wa labitha fiha arba'a sinina wa tis'ata ashhur wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sana. Jadi setelah Sayyidina Utsman itu yang memegang kekhalifahan ke masa kekhilafahan itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Ali ini bisa mendapatkan gelar beda dari yang lain? Tadi para sahabat itu mendapatkan gelar radhiyallahu atau doa radhiyallahu anhu, para sahabat yang lain. Akan tetapi Sayyidina Ali ini berbeda dari yang lain. Beliau mendapatkan doa karramallahu wajhah. Allah memuliakan, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Karena ulama mengatakan ada 3 pendapat mengapa Sayyidina Ali ini bisa dikatakan doa beliau itu karramallahu wajhah. Yang pertama dikatakan bahwasanya beliau ini seumur hidupnya dari kecil sampai beliau meninggal tidak pernah yang namanya menyentuh minuman keras atau khamar. Beliau tidak pernah minum. Yang kedua, beliau tidak pernah menyembah berhala. Jadi beliau mendapatkan kemuliaan dari wajah karena wajah beliau tidak pernah dihadapkan kepada selain Allah atau berhala. Yang ketiga adalah kenapa beliau bisa mendapatkan gelar atau doa karramallahu wajhah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah beliau tidak seperti sahabat yang lain, karena dikatakan bahwasanya beliau ini seumur hidupnya tidak pernah memandang kotoran beliau ketika beliau buang air. Itu dikatakan oleh para ulama. Kemudian beliau ini dipilih menjadi khalifah karena mayoritas sahabat itu banyak membaiat Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah setelah Sayyidina Utsman. Dan beliau menetap di dalam masa kekhilafahan tersebut selama 4 tahun 9 bulan. Dan beliau mati dalam keadaan syahid. Karena beliau meninggal mati dalam keadaan dibunuh. Sedangkan umur beliau itu dalam umur 63 tahun. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu umur beliau meninggal sama dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membunuh daripada Sayyidina Ali ini adalah namanya Abdurrahman ibn Muljam. Itu saya tidak tahu. Itu baca huruf jim itu, muljam itu bisa dibaca muljam dengan fathah, bisa juga dibaca dengan kasrah muljim. Yang pasti nama beliau adalah Abdurrahman. Ini beliau yang membunuh daripada Sayyidina Ali ini adalah seorang sahabat yang hafal Quran. Muridnya adalah murid daripada Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar punya murid Abdurrahman bin Muljam ini. Abdurrahman bin Muljam ini membunuh daripada Sayyidina Ali. Itu saya katakan banyak orang-orang yang sekarang ilmunya digunakan untuk hal yang tidak baik atau masalah dunia. Mereka menukarkan akhirat dengan dunia. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia hafal Quran. Banyak orang-orang alim sekarang dal mudil, sesat menyesatkan. Nah, itu yang kita jauhi. Semoga kita dijauhi oleh seperti itu mereka semua. Wa ajma'ina taukidun lima qablahu ay kullihim. Lafaz ajma'in itu adalah taukid, penguat terhadap kalimat sebelumnya. Tadi kan dikatakan bahwasanya wa sahbihi ajma'in. Ajma'in artinya adalah taukid. Artinya seluruh sahabat itu mendapatkan daripada salam penghormatan dan salawat bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na rahimallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sahbahu kullahum rahmatan maqrunatan bita'zim wa hayyahum. Sama tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan serta memberikan rahmat kepada sahabat beliau semuanya kullahum. Yang mana rahmat tersebut berbarengan dengan penghormatan bita'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kepada mereka fid din dunya wal akhirah. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Al haulu al quwwatu wal quwwatu al qudrah. Al haulu di sini maknanya adalah al quwwah, yaitu kekuatan. Wal quwwah al qudrah. Qudrah itu artinya adalah mampu. Wal aliyu al jalilul azim. Al aliyu itu artinya adalah keagungan yang sangat agung. Al jalil al azim. Fal uluwul mafhumu minhu, dan pemahaman daripada lafaz al-ulu di sini adalah ulwun ma'ulwun ulwun ma'nawiyyun la makaniyun, yaitu
tinggi, ulun ini artinya tinggi, ala di atas. Ulun ini artinya adalah tinggi, akan tetapi tingginya Allah wal aliyu ini tingginya tinggi maknawi, bukan tinggi makan, bukan tinggi tempat, karena Allah tidak bertempat. Liqidamihi ta'ala, karena qidam, terdahulunya Allah Subhanahu wa taala, wa hudutsul makan, dan tempat ini adalah perkara yang baru. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersamaan atau sama dengan perkara yang baru, karena Allah ini qidam, terdahulu. Fahuwa mawjudun qabla wujudil makan, maka adapun Allah Subhanahu wa taala ini ada sebelum adanya tempat. Wa huwal an alama alaihi kan, dan Allah Subhanahu wa taala sekarang intinya Allah ini lebih mengetahui terhadap apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wal azim al jalil al muqaddas, dan makna daripada al azim itu adalah al jalil, sama kayak tadi juga al jalil al muqaddas, yang disucikan daripada sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat kekurangan, min sifatin nuqsan. Al ma'na la qudrata li kulli makhluqin ala ay amalin illa billahil aliyil azim. Maknanya tidak ada kekuatan untuk setiap makhluk, untuk semua makhluk, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan kegiatan, kecuali hanya daripada Allah Subhanahu wa taala al-aliyil azim, yang maha tinggi dan yang maha luhur atau yang maha agung. Yang mana al-azim ini tadi saya jelaskan al-muqaddas, yang disucikan. Wa qala ba'dhum innal ma'na, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya makna daripada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, innal ma'na wa urada fihi haditsan. Ada hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula artinya adalah anil ma'asiyah, tidak ada daya upaya daripada maksiat, artinya kita tidak bisa melakukan maksiat. Wala quwata, dan tidak juga ada kekuatan ala ta'a, untuk melakukan ketaatan, illa bitaufiqillah, kecuali taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, juga tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan kecuali daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini berasal daripada kata wafaqa yuwafiqu muwafaqatan, artinya cocok. Artinya orang yang telah diberi taufik oleh Allah, berarti orang ini telah dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Orang ini cocok kepada Allah. Orang ini cocok untuk tidak bermaksiat. Orang ini cocok untuk duduk majlis di majlis ilmu. Orang ini cocok untuk melakukan salat berjamaah, karena dia telah diberi taufik, diberi kecocokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna daripada taufik. Wa huwa khalqu qudratit ta'ati fil abad, yaitu penciptaan kemampuan ketaatan di dalam diri seorang hamba. Fal haulu alaihi bimakna tahawul. Adapun makna haul, makna haula tadi, yaitu bermakna at-tahawul, berpindahan. Tidak ada kita mampu berpindah daripada maksiat, menghindari maksiat, itu hanyalah izin daripada Allah dan taufik daripada Allah. Bitaufiq tadi dijelaskan, illa bitaufiqillah, kecuali hanya taufik, kecocokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak cocok kepada hamba ini, Allah biarkan saja dia. Allah biarkan saja dia, karena dia tidak cocok. Nah, itu mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik, hidayah, inabah, aubah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Nailur Raja di pembahasan selanjutnya. Insyaallah kita sudah masuk kepada faslun. Insyaallah kita akan sedikit lagi masuk ke pembahasan fikih. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر،
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم هدنا بهداك وجعلنا مما يشرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصت وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.